warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Manzilau Surur dari kelas 12-3, nomor absen 20. Aku dari kelompok MU, yaitu adalah Matematika Unit. Aku akan menjelaskan tentang persamaan regresi dari data bivariat. Aku akan menjelaskan soal nomor 2. Selamat menikmati videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Manzilau Surur dari kelompok MU. Aku akan menjelaskan tentang menentukan persamaan regresi atau base fit dari data bivariat. Aku akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu terdapat banyaknya pakan yang itu berupa variabelnya X dan telur yang dihasilkan itu variabelnya Y. Yang harus kita cari dulu itu adalah jumlah dan rata-rata dari X dan Y-nya itu sendiri. Kalau kita mencari jumlah, itu adalah kita menggunakan rumus sum, yaitu kayak gini. Nih, misalnya sum sama dengan jumlah dari banyak pakannya itu berapa, baru kita oke. Habis itu, kalau misalnya kita mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kita menggunakan menggunakan rumus average-nya itu kayak gini. Nih, kayak gini. Kita blok semua banyak pakannya ini yang berupa dari variabel X-nya ini sendiri, baru kita oke. Nah, jumlah dan rata-rata dari variabel X-nya ini sudah diketahui. Nah, begitu juga dengan variabel Y, yaitu ada telur yang dihasilkan itu sama. Dan kita kalau mencari jumlah X kuadratnya itu begini, seperti ini. X-nya itu kan banyak pakan ya. Banyak pakannya itu merupakan berarti variabelnya itu X, berarti X-nya itu 30. 30 ini merupakan terdapat di huruf B, yaitu adalah B8. Jadi kita blok B8-nya, habis itu kita kasih tanda bintang di tanda topi, habis itu kita pangkat 2. Nah, hasilnya seperti ini, 900. Kalau kita mau mencari semuanya itu, kita blok dulu kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau kita juga harus mencari jumlah dari X kuadrat dan rata-rata dari X kuadrat itu sendiri. Nah, kalau kita mencari jumlah dari X dan Y itu sama. Misalnya kayak gini, X-nya itu berapa? X-nya itu kayak gini. Sama dengan rumusnya itu X-nya itu adalah B8 kan? B8 dikasih tanda bintang dikali dengan Y-nya itu adalah C8 juga. Jadinya gini. Kalau kita mau mencari semuanya itu, kita blok semuanya dan dihasilkan. Nah, itu hasilnya. Nah, kita juga perlu mencari tentang dengan si jumlah dari XY dan rata-rata dari XY itu sendiri. Nah, habis itu kita cari dari rumusnya ini yang sudah diketahui, yaitu adalah sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali dengan sigma XY. Nah, seperti ini. Nah, jumlah dari Y-nya itu berarti sama dengan jumlah dari Y itu sendiri, yaitu adalah jumlahnya itu 17. Berarti 17 kan? Berarti C17-nya itu adalah jumlahnya Y. Nah, C17 itu adalah jumlah dari Y, dan sedangkan habis itu dikali dengan D17 itu adalah jumlah dari X kuadrat. Berarti sigma itu sama dengan jumlah kan? Terus dikurang dengan jumlah dari X. Jumlah dari X itu adalah sigma sama dengan jumlah dari X. Nah, jumlah dari X itu kan adalah 9. Jadinya itu adalah D17 dikali dengan jumlah dari XY, yaitu adalah E16. Nah, E17. Habis itu sudah. Nah, muncullah seperti ini. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mencari rumus N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, rumusnya ini adalah N-nya itu kan jumlah datanya itu ada 9 ya. Berarti sama dengan 9 dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya ini adalah tadi kan jumlah dari X kuadrat itu sendiri kan. Berarti sigma D17. Berarti D17 ini adalah sigma X kuadrat.
dikurang, habis itu dikurang B17. B17-nya ini, B17 ini adalah sigma. Sigma itu adalah sigma X, itu adalah jumlah dari X-nya itu sendiri adalah 265 terus dikuadratkan, lalu dikuadratkan dan hasilnya segini. Segitu. Habis itu kita sama juga, kita sama kayak ini. Rumusnya itu adalah N dikali dengan sigma X Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Nah, N-nya itu tadi kan jumlah datanya itu adalah 9. Habis itu dikali dengan sigma X Y itu adalah jumlah dari X Y-nya itu adalah 15.554, yaitu berupa dari E17 dikali dengan E17-nya itu adalah 15.554 dikurang dengan sigma X itu adalah jumlah dari X-nya itu sendiri adalah 265 dikali dengan XY dengan sigma Y. Sigma Y itu adalah jumlah dari Y itu adalah 504 dan didapatkan hasil rumusnya segini. Habis itu, nah rumus A-nya itu apa? Rumus A-nya itu adalah sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma X kali Y. Nah, per A sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, hasilnya tuh berarti kan kalau misalnya kan kita udah cari sigma Y sama dikali ini sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali dengan sigma X Y itu adalah ini, dapat dihasilkan yaitu berarti min 2681 min 26.810, maaf, salah Bu. Habis itu dikali dengan K9 itu terus dikali dengan yang ini, dikali dengan ini, jadi per 2900 dan mendapatkan hasilnya ini. Terus kita mencari rumus B itu adalah sama, yaitu adalah N sama dikali dengan sigma X Y dikurang dengan sigma X dikali dengan Y per N dikali dengan sigma kuadrat X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadinya adalah ini, yang ini dibagi dengan ini. Hasilnya tuh adalah segini, 2,22. Nah, yang Y-nya itu, jadi persamaan itu adalah Y bar sama dengan A tambah BX, Y bar sama dengan min 9,24 plus 2,22X. Nah, dapat disimpulkan ini adalah ada hubungan yang kuat dan linier antara banyak makan dengan telur yang dihasilkan. Nah, persamaan regresinya apa? Persamaan regresinya itu adalah Y bar sama dengan min 9,24 ditambah 2,22X. Nah, yang C-nya itu adalah jika Pak Muhen menambahkan pemberian pakan ayam menjadi 60 kg, maka telur yang akan dihasilkan berapa? Jadi kita masukkan persamaan Y bar-nya ini, masukkan masukkan ke persamaan Y bar. Berarti Y bar sama dengan 9,24 plus 2,22X. X-nya itu kita ganti jadi 60 kg, karena kan 60 kg per hari. Nah, jadi sama dengan itu adalah hasil itu 123,70. Nah, habis itu kita cari GeoGebra-nya seperti ini, dan kita dapatkan GeoGebra-nya seperti ini. Nah, demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.